Kamu tidak perlu khawatir. Mulai saat ini, kita akan bertemu di sini jika kamu mau. Kapanpun kau menginginkan kita bertemu, kamu akan selalu bisa bertemu dengan aku. Lily, seorang gadis muda, baru saja berbicara dengan sahabat lamanya. Mereka berdua memang sudah lama tidak bertemu. Lily sudah lama menghilang dari hadapannya. Hadapan seorang sahabat yang bernama Jessica. Selama ini, mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Di mana ada Jessica, selalu saja ada Lily. Apapun yang diperlukan oleh Jessica, Lily selalu siap membantu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja suatu hari, Lily menghilang. Tapi sekarang, kedua sahabat ini saling bertemu lagi di sebuah tempat yang tidak pernah diduga-duga oleh Jessica. Apakah tidak mungkin kita bertemu di tempat biasa saja? Di rumahku atau di rumahmu? Tempat ini terlalu asing untukku. Aku sedikit takut. Jessica mengajukan permintaan pada sahabatnya itu. Akan tetapi sangat disayangkan, sepertinya Lily sang sahabat tidak bisa mengabulkan permintaannya kali ini. Mereka berdua memang harus bertemu di sebuah tempat yang asing. Sebuah tempat yang kurang lazim. Sebuah tempat yang sedikit gelap, mungkin sedikit seram. Ini adalah sebuah dimensi, di mana hanya di sini mereka berdua dapat bertemu sekarang. Lily dan Jessica adalah dua sahabat yang sudah terpisahkan oleh alam. Akan tetapi, Jessica sangat merindukan Lily. Jessica merasa belum ada siapapun yang dapat menggantikan posisi Lily menjadi sahabatnya. Jessica, aku minta maaf. Aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Hanya di tempat inilah kita bisa bertemu. Kita bisa leluasa. Aku tahu, kamu pasti akan sedikit canggung dan takut di sini. Tapi percayalah, semuanya pasti baik-baik saja. Mereka-mereka yang ada di sini bisa menerimamu. Dan aku yakin suatu saat kamu akan terbiasa pula dengan mereka. Percayalah, aku akan selalu menjaga kamu dimanapun kita berada. Di sini tidak akan pernah ada yang berani mengganggumu. Kamu tidak perlu takut dengan wujud mereka yang tak lazim. Kamu hanya cukup melihat dan merasakan saja kebaikan mereka. Bukankah kamu juga merasakan mereka itu semua baik padamu? Jessica mengangguk. Gadis muda itu seolah mengiyakan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Tempat ini memang seram. Dan semua yang di sini juga tidak lazim dilihatnya. Wujud mereka tidak sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi memang benar yang dikatakan Lily. Jessica merasakan kalau kehadirannya sangat disambut di sini. Dan mereka-mereka dengan wujud yang sedikit menyeramkan dan tak lazim ini memang memiliki energi yang sangat baik. Bahkan Jessica merasakan mereka-mereka lebih baik jika dibandingkan dengan teman-temannya di rumah. Ini adalah sebuah dimensi di mana hanya ada jiwa-jiwa yang tersesat. Mungkin jiwa-jiwa yang kesepian, jiwa-jiwa yang membutuhkan teman. Di sini raga tak lagi berharga. Dan semuanya bisa mengambil wujud seperti apapun yang mereka inginkan. Atau justru ini adalah wujud sebenarnya yang selama ini hanya terperangkap di dalam jasad yang tiada arti. Jessica, lihatlah di cermin itu. Kamu akan mendapati wujudmu seperti apa di sini. Aku yakin setelah kamu melihat seperti apa dirimu di sini, kamu tidak akan lagi merasa aneh atau bahkan takut melihat teman-temanmu. Melihat teman-temanku. Karena saat ini di sini kita semuanya sama. Lily menunjuk ke sebuah dinding, di mana di sana ada sebuah cermin yang menggantung. Sebuah cermin tua. Terdapat sebuah cermin yang berukir-ukir di tepinya. Pantulannya tak lagi bening. Mungkin usianya yang sudah terlalu tua. Tetapi di sana Jessica bisa melihat seberapa pucat dirinya. Seberapa pucat wajahnya. Dia memang tetap Jessica.
Pantulan di sana menunjukkan bahwa wujud Jessica tetap adalah Jessica di alam nyata, dengan kulit yang sedikit pucat. Sama seperti yang lain, Jessica pun mengenakan pakaian yang serba hitam. Renda-renda hitam, sayap hitam, dan dia pun tak mengenakan riasan wajah sedikit pun. Satu-satunya yang berbeda dari Jessica di alam nyata adalah bola matanya yang berwarna kemerahan. Bagaimana Jessica? Kamu sudah melihat kan seperti apa kamu? Apakah kamu melihat perbedaan antara kamu dan kami? Apakah kamu sekarang mulai nyaman berada di sini? Atau kamu ingin kembali lagi ke duniamu? Untuk kesekian kalinya, Lily kembali menawarkan kepada sahabatnya itu untuk tinggal saja di dunia ini, di dimensi yang sekarang mereka sedang berada. Ya, Lily menghendaki sahabatnya itu bersamanya. Sejujurnya, aku juga senang di sini. Aku bisa bertemu denganmu. Di rumahku, di sekolah, aku tidak bisa menemukan sahabat sepertimu. Tetapi aku tahu, aku belum saatnya ada di sini. Kalau kamu mau, aku bisa sekali-kali saja ke sini. Lagi pula, aku masih memiliki ibu yang harus aku jaga. Mengertilah Lily, aku masih harus kembali ke tempatku. Suatu saat nanti, aku pasti berada di sini dan menjadi sahabatmu lagi. Lagi pula, bukankah tadi kamu bilang padaku, kalau kita bisa bertemu kapan saja? Kau sudah menunjukkan caranya bagaimana jika aku ingin menemuimu, kan? Jessica membalikkan badannya, sembari dia berlari kecil menuju sebuah lorong gelap. Di ujung lorong itu terdapat sebuah pintu. Di balik pintu ada sebuah cahaya. Jessica ingin kembali lagi ke dunianya. Untuk sejenak malam ini dia sudah bertemu dengan sahabatnya. Menurutnya sudah cukup. Melihat sahabatnya saja dia sudah senang. Kemungkinan esok hari dia akan kembali lagi. Tapi saat ini dia harus kembali ke alamnya. Ke alam nyata di mana dia harus beraktivitas dengan teman-teman nyatanya. Dengan ibunya, yang mungkin saja sudah terlalu lama menunggunya hari ini. Di sebuah ruangan yang sangat luas, sebuah kamar mewah dengan perabot yang begitu mewah. Nampak di sana seorang wanita separuh baya dengan paras yang masih sangat cantik. Wanita itu berjalan mondar-mandir. Sesekali dia duduk di sofa mewah yang ada di sudut ruangan. Dia menatap tubuh seorang gadis cantik yang terbaring di atas tempat tidurnya. Gadis itu berwajah sangat pucat. Dia adalah Jessica, yang sedari semalam tidak sadarkan diri. Tubuhnya sangat pucat dan semakin pucat. Dan ini adalah pagi hari, di mana ibunya, Ibu Fiona, menunggui tubuh putrinya itu dengan harapan putrinya akan segera terbangun. Dia memang sedikit khawatir, tapi tidak terlalu takut. Hal seperti ini sudah biasa dia alami dulu ketika dia masih gadis. Ibu Fiona juga memiliki kemampuan yang sama dengan Jessica putrinya. Di beberapa waktu, jiwanya bisa keluar menjelajahi dimensi-dimensi di mana tak lagi membutuhkan raga. Tubuh Jessica yang tadinya lemah dan tak bergerak sama sekali, kini jarinya sudah mampu bergerak. Matanya membuka perlahan. Ibu, aku lelah sekali. Wajah Ibu Fiona segera menoleh ke arah putrinya. Dia mendapati tubuhnya yang sudah mulai bergerak. Matanya sudah mulai membuka. Wajah Ibu Fiona pun sedikit senang sekarang. Dia merasakan sedikit lega. Ternyata putrinya sudah berhasil kembali ke dalam tubuhnya. Jessica, kamu sudah kembali, nak? Ibu senang sekali melihatnya. Ibu Fiona mengambil sebuah cangkir yang sedari tadi sudah disiapkannya. Di dalam cangkir itu ada teh manis, sebuah minuman hangat yang mungkin saja diperlukan oleh Jessica. Jiwanya lelah, tentu saja raganya juga lelah. Ibu Fiona memeluk pundak putrinya Jessica
kemudian memberikan air minum itu untuk putrinya yang tampak sangat lelah. Jessica pun menyeruput setetes demi setetes minuman manis hangat yang ada di dalam cangkir itu. Dan perlahan matanya sudah membuka sempurna. Kulitnya yang tadi pucat kini sudah mulai merona. Aku tadi sudah ketemu Lily, Bu. Terima kasih semua bantuan Ibu. Aku sudah gak terlalu kangen lagi. Terlebih lagi sekarang aku sudah tahu bagaimana jika suatu saat aku ingin menemuinya lagi. Di sana aku juga banyak menemui orang-orang, Bu. Di sana semuanya baik. Ibu Fiona tersenyum mendengar penjelasan dari putrinya. Jessica tampak antusias sekali menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Ibu Fiona sadar ini adalah pertama kali Jessica menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menembus beberapa dimensi. Dan di pengalaman pertama ini, dia bisa menemui sahabatnya yang sudah lama pergi. Dia tahu kenapa Jessica seperti itu. Karena ini semuanya sama, seperti halnya Ibu Fiona dulu saat masih muda. Saat dia juga mengalami hal yang sama untuk pertama kalinya. Apa kamu sudah merasa sedikit segar, Jessica? Nanti, setelah tenagamu pulih, segeralah mandi, gantilah baju. Kita makan, dan nanti ibu akan ceritakan semuanya. Jessica, syukurlah kamu sudah kembali. Aku khawatir sekali. Kemarin kamu tidak sempat muncul di sekolah ini. Aku pikir kamu kenapa-napa. Aku takut kamu sakit. Kamu baik-baik saja kan? Reno memang sudah lama memperhatikan Jessica. Mungkin saja pemuda tampan itu tertarik padanya. Tetapi Jessica hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Tampaknya dia benar-benar khawatir. Beberapa saat, Jessica tidak keluar dari rumahnya dan muncul di sekolahnya. Reno mengira Jessica sakit dan terjadi sesuatu yang serius padanya. Mendengar sapaan Reno, Jessica pun segera menjawab. Dia melontarkan seutas senyum manis kepadanya. Sepertinya Jessica juga menyukai pemuda itu. Benarkah? Kamu khawatir aku tidak datang ke sekolah? Kenapa kamu tidak mencariku ke rumah? Apa kamu takut sama ibuku? Reno pun membalas senyumnya dengan senyum yang jauh lebih manis. Bukan begitu, Jess. Aku pikir aku harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Jika kamu tidak juga muncul ke sekolah, aku pasti datang ke rumah. Mana mungkin aku bisa hidup tanpa melihatmu walaupun cuma sehari. Lantas apa boleh hari ini aku mengantarkanmu pulang? Sepertinya dilihat dari wajah kamu belum terlalu sehat. Kamu masih sedikit pucat. Kalau emang boleh, kamu tunggu di sini. Aku ambil motorku. Sesaat setelah Jessica menganggukkan kepalanya tanda setuju, Reno pun bergegas menuju parkiran motor. Dia mengambil sepeda motornya untuk mengantarkan Jessica pulang. Dan mereka berdua pun segera meluncur menuju ke rumah Jessica. Memang benar kata Reno, walaupun Jessica sudah sedikit membaik, tetapi jika dilihat dari wajahnya dia masih sedikit pucat. Sudah sepantasnya kalau Reno, sebagai penggemarnya, mengantarkannya pulang daripada Jessica harus sakit lagi dan tidak muncul lagi di sekolah beberapa hari. Bisa lebih pusing lagi si Reno. Sementara itu di rumah, Ibu Fiona sedang sibuk dengan setumpuk kartu di hadapannya. Di hadapan sebuah meja tua yang selalu saja menemani hari-harinya. Ya, Ibu Fiona, jika tidak menjahit, dia pasti akan sibuk dengan kartu-kartunya. Dia sangat piawai dalam meramal. Banyak sekali teman-temannya yang meminta tolong kepadanya untuk melihat sekedar apa yang akan terjadi di masa depan, atau adakah orang-orang yang sedang memperhatikan kehidupan mereka dan menjadi bahaya bagi mereka. Tapi hari ini, wajah Ibu Fiona tampak begitu sedikit serius. Sepertinya dia sedang menerawang sesuatu yang lebih daripada itu. Di tengah keasyikan dan keseriusannya menatap sebuah kartu, tiba-tiba di pintu terdengar suara ketukan. Ibu Fiona segera bangkit dari kursi duduknya
Dia berjalan menuju pintu dan membuka pintunya. Seperti yang sudah ditebak, di sana sudah berdiri Jessica putrinya dan kali ini ditemani oleh Ren. Kalian, segera masuk. Ibu mau ngomong sesuatu sama kamu, Jess. Sesaat setelah mempersilahkan Reno duduk di ruang tamu, Jessica segera ditarik oleh ibunya untuk masuk ke kamar. Sepertinya benar ada sesuatu yang serius yang hendak disampaikan oleh Ibu Fiona kepada Jessica putrinya itu. Tapi, apa kira-kira yang hendak disampaikan oleh Ibu Fiona? Segera di dalam kamar, Jessica segera duduk di salah satu sofa yang ada di sudut kamar itu. Ibu Fiona berdiri dan menjelaskan sesuatu. Matanya membulat sempurna. Seperti yang hendak dikatakannya memang sesuatu yang sangat serius. Jess, kamu tahu nggak? Ibu baru saja membuka kartu. Ini soal Lily, temanmu. Dia belum mati. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Jessica pun tampak sangat kaget. Dia menatap wajah ibunya itu dengan penuh keheranan. Lantas, menurut ibu, kenapa Lily berada di sana? Raut wajah Jessica dan tatapan matanya tidak bisa berbohong. Dia segera ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan sahabatnya itu. Beberapa malam yang lalu dia menemui arwah daripada Lily. Sudah berada di sebuah dimensi, tempat di mana semua arwah berkumpul. Tapi sekarang, ibunya justru mengatakan hal yang sebaliknya. Sepertinya terjadi sesuatu dengan Lily, Jess. Ada orang jahat yang sengaja menahan jiwanya di sana. Ibu juga merasakan kalau jiwa Lily di sana sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya berpura-pura kepadamu, Jess. Sebenarnya dia di sana terancam. Dia ingin kamu menemaninya di sana. Karena sebenarnya Lily tidak mau menghadapinya sendirian. Kemungkinan ada energi jahat yang menahan jiwanya di sana, sehingga jiwanya tidak bisa pulang ke raganya. Sementara raganya sendiri sedang disemayamkan di sebuah tempat yang mungkin tak semua orang bisa menemukannya. Ibu akan terus mencoba menelusuri di mana raganya sekarang, agar supaya ketika jiwanya kembali nanti, ada yang menjaga raga itu agar tetap utuh dan tidak terjadi sesuatu yang berbahaya pada Lily. Kamu dan Lily memiliki banyak sekali kesamaan, Jess. Itulah kenapa kalian berdua sangat cocok untuk menjadi teman dan sahabat. Dulu, orang tuanya Lily dan ibu dan ayahmu adalah sahabat juga. Dan kenapa kami bisa bersahabat? Karena kami berasal dari sebuah keluarga yang sama. Keluarga kami dan keluarga mereka sama-sama memiliki kelebihan. Akan tetapi sangat disayangkan, keluarga mereka menyalahgunakan kekuatan yang diwariskan kepadanya. Mereka lebih menempuh jalan hitam, sedangkan kita lebih menempuh jalan putih yang seharusnya. Jessica nampak bingung dengan penjelasan ibunya. Ibu Fiona menjelaskan seolah begitu cepat. Mungkin menurut Jessica, semuanya seharusnya sudah dijelaskan sejak dulu. Tapi kenapa baru sekarang Ibu Jessica membuka semuanya? Bergegas, Ibu Fiona mendatangi sebuah lemari. Dia membuka lacinya dan mengeluarkan beberapa foto di sana. Ada sebuah buku tebal, di dalamnya ada setumpuk foto. Di sela-sela buku itu ada banyak sekali kenangan. Ada coretan-coretan. Sepertinya itu adalah coretan mantra. Lalu Ibu Fiona menghampiri putrinya lagi. Kini Jessica sudah mulai tidak heran. Ibu Fiona menjelaskan begitu gamblang. Siapa ayah dari Lily? Siapa ibu dari Lily? Bahkan Ibu Fiona juga mencurigai bahwa pertemanan mereka ini adalah bukan pertemanan biasa. Jessica, Lily, Rosa, dan Suraya adalah gadis-gadis terpilih yang diberi tugas oleh semesta untuk meluruskan segala sesuatu yang tidak semestinya. Dan segala sesuatu yang buruk itu sebagian besar dilakukan oleh keluarga Lily. Sementara Lily sepertinya memilih jalur yang lain. Sehingga entitas buruk
yang selama ini dirawat oleh keluarga Lily berbalik menyerang Lily. Dan itulah sebabnya hari ini Lily terpenjara di sebuah dimensi di mana tempat jiwa-jiwa terpenjara. Sangat disayangkan, Lily tidak mengetahui cerita ini. Ia adalah gadis baik yang bernasib malang, memiliki kelebihan, tetapi belum bisa mempergunakannya. Dan mungkin ini adalah tugas Ibu Fiona sebagai generasi sebelumnya yang sekarang diberikan kesempatan oleh semesta untuk menjadi jiwa pemandu bagi para gadis-gadis terpilih ini. Jessica segera membelalakkan matanya. Dia segera menyuruh ibunya untuk bersiap-siap untuk menolong Lily. Karena menurut ibunya, sepertinya sudah mendapatkan gambaran di mana tubuh Lily sekarang berada. Sebenarnya ibunya belum terlalu yakin. Ibu Fiona merasa harus melakukan penelusuran satu kali lagi untuk memastikan di mana tubuh Lily berada. Tetapi Jessica sepertinya tidak sabar. Dia tidak mau sesuatu yang buruk menimpa temannya. Segera dia bergegas bersiap-siap, mengajak Reno dan juga ibunya, Fiona. Mau tidak mau, harus menuruti semua keinginan Jessica, menelusuri sebuah perjalanan panjang, melintasi dimensi, memasuki sebuah lorong tajam, sebuah lorong curam yang sangat gelap dengan setitik cahaya di ujung sana yang entah seberapa jauh yang mereka tempuh dengan kendaraan nyata. Tetapi dengan kemampuan Fiona dapat menyeberangi dua dimensi yang berbeda. Dan bagaimana kisah perjalanan mereka? Tunggu saja ceritaku selanjutnya.